Ya, selamat datang di YouTube saya dan kali ini kita akan membahas soal SKB dan P3K. Dan sebelum itu jangan lupa like, subscribe, and comment jika kalian menyukai video ini dan saya akan semangat membuat video-video selanjutnya. Oke, langsung aja kita mulai pembelajarannya. Soal pertama. Ikan merupakan hewan berdarah dingin atau polycoleterem. Artinya adalah A. Suhu tubuh ikan selalu lebih rendah. B. Suhu ikan menyesuaikan suhu perairan. C. Suhu perairan selalu lebih tinggi dan suhu ikan. Suhu perairan selalu mengikuti suhu ikan. Oke, saya beri waktu beberapa menit untuk kalian menjawab. Jika terlalu cepat maka kalian bisa mempause video ini. Oke, langsung kita mulai jawabannya. Ikan merupakan salah satu hewan berdarah dingin, di mana suhu mereka mengikuti suhu lingkungan yang berada. Beberapa ikan merupakan pengecualian, seperti beberapa jenis ikan hiu dan tuna. Mereka mampu menghangatkan beberapa bagian tubuhnya supaya bisa berenang cepat, tapi organ dalamnya tetap dingin. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman, suhu ikan menyesuaikan dengan suhu perairan. Jenis hama yang menyerang ikan dengan cara perebutan mendapatkan pakan, ruang gerak, ataupun oksigen disebut A. Perusak, B. Pengganggu, C. Kompetitor, D. Predator. Oke, kalian bisa jawab. Oke, langsung aja kita jawab. Hama penyaing atau disebut juga kompetitor. Hama penyaing atau kompetitor adalah hewan yang masuk ke dalam wadah budidaya dengan bersifat menyaingi kehidupan ikan yang dibudidayakan. Persaingan tersebut dapat terjadi dalam mendapatkan pakan. Jika hama tersebut memakan jenis pakan yang merupakan pakan utama bagi ikan budidaya, persaingan juga dapat terjadi dalam hal gerak. Jika hama yang ada di dalam mencapai populasi yang besar, contohnya ikan nila, ikan mujair, merupakan hama kompetitor. Dikarenakan ikan ini dikenal sebagai ikan tukang kawin sehingga populasinya bertambah sangat cepat. Bentuk kompetisi lain adalah hal yang memperoleh oksigen. Kompetisi lain adalah hal berebut oksigen ya teman-teman ikan nila ini. Jika wadah budidaya sangat padat terutama pada malam hari, pada saat kandungan oksigen menurun akan sangat berbahaya bagi ikan-ikan utama. Dan ikan nila juga bisa disebut ikan kompetitor jika ikan utamanya contoh bawal dan banyak ikan nila membuat persaingan oksigen semakin banyak di perairan. Jadi jawabannya adalah yang C, kompetitor. Kelarutan oksigen dalam air dipengaruhi oleh faktor suhu. Peningkatan suhu air menyebabkan kelarutan oksigen menjadi A. Optimal, B. Berlimpah, C. Berkurang, D. Maksimal, E. Minimal. Kelarutan oksigen ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas. Dengan peningkatan suhu akan menyebabkan konsentrasi oksigen akan menurun. Dan sebaliknya, suhu semakin rendah akan peningkatan konsentrasi oksigen terlarut semakin tinggi ya teman-teman. Karena jika suhu naik, maka akan terjadinya penguapan dan itu akan menyebabkan oksigen menurun. Ini adalah dasar-dasar perairan atau dasar-dasar kualitas air teman-teman. Jadi jawabannya adalah berkurang. Parameter kualitas air yang berpengaruh terhadap kecepatan reaksi metabolisme dalam tubuh ikan adalah A. Suhu, B. Warna air, C. pH, D. Kecerahan, dan E. Salinitas. Berpengaruh terhadap reaksi metabolisme dalam tubuh ikan. Oke, jawaban adalah suatu aktivitas metabolisme ikan yang berbanding lurus terhadap suhu air. Semakin tinggi suhu air, semakin aktif pula metabolisme ikan. Demikian pula sebaliknya. Jadi adalah suhu air A ya teman-teman jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya.
Di bawah ini yang termasuk faktor ekonomi yang mendukung proses pendederan benih adalah A. Dekat dengan akses jalan, B. Jauh dari pasar, C. Bukan merupakan lahan sengketa, D. Mendapat izin dari perusahaan. Faktor ekonomi ya teman-teman, faktor ekonomi. Nah langsung jawabannya adalah A teman-teman, karena akses jalan adalah sangat hal yang penting dalam pengangkutan. Jika tidak ada akses jalan maka akan sulit untuk pemasaran dan lain-lain. Salah satu faktor kimia kualitas air adalah A. DO, B. Kecerahan, C. Suhu, D. pH air. Oke, langsung ya kita jawab. Faktor kimia mempengaruhi kualitas air adalah DO, lalu bau dan rasa. Maka jawabannya adalah A. DO. Jenis penyakit ini menyerang ikan air tawar dengan kondisi tubuh dipengaruhi oleh bintik putih, yaitu A. Istophiurius sp, B. Lirnia sp, C. Trodina sp, D. Dactylochirus sp. Oke, jawabannya adalah Ichthyophthirius multifilus adalah ekoparasit pada air tawar yang dapat menyebabkan penyakit disebut bercak putih atau itch. Itch adalah salah satu penyakit yang paling sering muncul pada ikan. Penyakit ini muncul di tubuh sirip dan insang ikan dalam bentuk bercak putih yang terlihat seperti garam. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman, Ichthyophthirius sp. Lanjut ke soal berikut ya. Bahan yang digunakan untuk pengepakan ikan adalah A. 1, 2, 3, dan 4, B. 1, 2, 3, dan 5, C. 1, 2, 4, dan 5, dan D. 1, 3, 4, 5. Oke, langsung aja kita jawab. Yang benar adalah D ya teman-teman. Ini dalam pengepakan, dalam pakannya atau dalam packingnya, yaitu ada plastik packing, karet, styrofoam, dan tabung oksigen yang paling utama. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Diketahui luas kolam 0,2 hektar akan ditebar nener dengan padat tebar 25 ekor per meter persegi. Berapakah jumlah benih yang akan ditebar? A. 625 nener, B. 6.250 nener, C. 6.200 62.500 nener, D. 625.000 atau E. 625 atau 6.250.000. Oke, diketahui 1 hektar sekitar 10.000 meter persegi. Dikarenakan di sini diketahui 25 ekor meter persegi, maka tinggal dikalikan saja. Ini dikali 0,25. 10.000 dikali 0,25 hektar. Karena 0,2 maka ini dicoret 2 jadi 2.500 dikali 25. Jadi sekitar 62.500 nener yang akan ditebar.
Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan aklimatisasi bertujuan untuk A. Menyamakan suhu dan salinitas, B. Menyamakan suhu, C. Menyamakan salinitas, D. Mencampur air, E. Melepas ikan. Oke, langsung aja kita bahas. Aklimatisasi merupakan suatu penyesuaian psikologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan yang baru dimasukkan. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman, suhu, menyamakan suhu. Karena salinitas tidak mungkin, karena salinitas tetap segitu di perairan air tawar, makanya menyamakan suhu. Oke, selesai teman-teman. Sekian dari pembahasan SKB kali ini. Kita mulai dengan dasar-dasar perikanan untuk mengingat kembali dasar-dasar perikanan sebelum kita lanjut ke soal-soal yang lebih sulit dan lebih menantang. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment jika kalian suka video ini dan membantu channel ini semakin berkembang. Oke, dan see you again.